mau berbagi tentang sedikit dari hidup saya, tentang perjumpaan saya dengan Yesus Kristus, penyelamat hidup saya yang sempurna. Saya dulunya sama sekali tidak mengenal siapa itu Yesus Kristus. Saya berasal dari keluarga di mana orang tua saya itu beragama Buddha. Jadi kami anak-anaknya itu beragama Buddha, semua mengikuti orang tua kami. Saya anak ke-8 dari 8 bersaudara. Saya tinggal di kampung kecil di sebuah kota Kalimantan Barat. Kemudian pada umur 12 tahun, saya disuruh orang tua saya untuk bersekolah ke Jakarta. Kemudian saya berangkat. Pada waktu itu naik pesawat terbang bersama seorang saudara saya. Saya tinggal bersama dengan kakak saya yang buka salon di Jakarta. Kemudian saya disekolahkan di sebuah SMP di daerah Johar Baru. Dan pada waktu itu saya sama sekali belum punya teman atau sahabat. Kemudian saya masuk ke sekolah itu, saya mulai mengenal seseorang yang kemudian menjadi sahabat saya. Saya kemudian dekat dengan dia. Sahabat saya ini, dia juga beragama Buddha sama seperti saya. Kemudian dia mengajakin saya untuk pergi beribadah di sebuah wihara. Nah, di sana itu saya ketemu dengan orang-orang yang beragama Buddha itu. Kemudian saya setiap minggu saya terus datang, diajakin teman saya itu. Dan kemudian lama-lama saya melayani di wihara itu. Terus dalam berjalannya waktu, setiap minggu saya terus ke wihara dan mengenal banyak teman-teman yang pergi ke situ juga untuk beribadah. Kemudian beberapa tahun setelah saya pindah ke Jakarta, saya waktu itu kelas 2 naik kelas 3 SMP. Saya menderita suatu penyakit yang hampir merenggut nyawa saya. Itu waktu itu beberapa hari pertama saya itu panas dingin, meriang, terus saya muntah-muntah terus. Dan saya dibawa ke dokter oleh kakak saya. Beberapa dokter mengatakan bahwa saya itu sakit MAH dan saya diberikan obat MAH. Tapi nggak sembuh-sembuh, malah penyakitnya itu semakin parah. Kemudian akhirnya saya dibawa ke, waktu itu kalau agama Buddha itu kan biasanya percaya tuh sama yang apa ya namanya, kalau orang Cina itu tempat kayak peramal gitu, tapi yang ngasih obat buat diminum kayak gitu. Nah, saya dibawa ke situ, terus dikasih minum itu, tapi penyakitnya nggak sembuh, malah tambah parah. Terus malamnya waktu di rumah saudara saya itu, saya mulai berhalusinasi, lihat hal-hal yang enggak. Saya melihat seperti ada nenek-nenek di kamar itu, padahal nggak ada siapa-siapa. Nah, saya lari keluar dan saya teriak kalau di kamar itu ada nenek-nenek. Kemudian udah itu saudara saya nenangin bahwa itu nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Kemudian malamnya saya dibawa ke satu dokter dekat rumah. Kemudian pas saya dibawa itu saya sudah gemeteran, pokoknya gemeteran banget dah. Pas saya dibawa, pas giliran saya masuk, dokternya kemudian periksa saya. Terus dokternya mengatakan bahwa saya harus dirawat inap pada malam itu juga. Kemudian saya dibawa ke rumah sakit daerah Mangga Besar. Kemudian saya diperiksa, diinfus dan segala macam. Nah, pada waktu masuk itu saya masih sadar, waktu diinfus, waktu dites darah saya masih sadar. Tapi besoknya itu saya rasanya sudah nggak sadar. Pas orang-orang datang jenguk saya nggak tahu. Saya mengalami suatu titik di mana kata dokternya kalau malam itu saya tidak dibawa ke rumah sakit, saya pasti meninggal katanya. Ternyata saya dites itu, pas tes darahnya keluar, saya itu terkena DBD, demam berdarah. Kemudian sampai satu titik mungkin itu apa ya namanya, saya melihat tubuh saya sendiri. Saya berdiri, ini ibaratnya tempat tidur di rumah sakit itu, dan saya tidur di situ, dan saya berdiri di atas kepala saya.
bukan di atas sini, maksudnya di belakang kepala saya berdiri dan ngeliatin tubuh saya yang lagi ada di rumah sakit itu. Nah, di belakang kaki saya ngelihat ada dua pribadi, dan mereka itu bukan manusia. Saya tahu itu bukan manusia, dua pribadi. Yang satu memakai jubah berwarna hitam, dari atas sampai ke bawah kaki itu nggak kelihatan mukanya. Jadi pakai jubah, ada tutupannya, berwarna hitam, dia nunduk lihat ke bawah gitu. Nah, di sampingnya itu yang memakai jubah warnanya putih, semuanya putih, dari atas sampai bawah putih, dan dia nunduk juga. Terus saya diam, mereka juga diam, sama-sama diam gitu. Dan pada akhirnya kemudian pas tiba-tiba saya sadar itu, saya ngelihat abang saya lagi nungguin saya, koko saya lagi nungguin saya di rumah sakit. Dan saya tahu, dan saya merasa, kata dokternya sih saya mengalami kritis malam itu, dan saya yakin bahwa pada itu mungkin itu adalah malaikat maut yang hendak menjemput saya, tapi Tuhan memberikan saya kesempatan untuk hidup. Dan ada beberapa teman, bukan teman saya, tapi teman dari koko saya itu yang beragama Kristen, datang untuk menjenguk saya. Kemudian mereka itu mendoakan saya, tapi saya menolak karena saya bukan Kristen, karena saya beragama Buddha. Tapi karena kata koko saya nggak enak karena mereka sudah datang jauh-jauh, akhirnya saya mau juga didoakan sama mereka itu. Setelah didoakan ya sudah. Terus ada juga di dua orang ibu-ibu yang datang ke rumah sakit. Mungkin mereka itu emang khusus melayani di rumah sakit untuk memberitakan Injil. Mereka itu membawa traktat 2, saya ingat. Waktu itu dia nyamperin saya dan dia ingin menginjili saya, tapi saya langsung menolak mereka itu. Dan saya berkata, saya ini agama Buddha, saya bukan Kristen, dan saya tidak mau. Terus akhirnya ya sudah, mereka akhirnya pergi dari saya. Nah, di dalam satu ruangan itu saya nggak sendirian, saya dengan ada 2 lagi perempuan juga, yang satu sudah menikah, yang satu mahasiswi. Nah, yang di sebelah saya persis itu adalah seorang mahasiswi, dia juga terkena sakit DBD. Pada waktu itu dia udah mau keluar rumah sakit, sedangkan saya baru masuk 1 atau 2 hari. Kemudian pada hari itu terakhir dia di rumah sakit, ada seseorang yang datang menjenguk dia. Itu sepertinya teman gerejanya dia. Nah, teman gerejanya itu habis jenguk dia ke tempat saya. Kemudian dia bertanya kepada saya, itu perempuan temannya dia itu, dia bertanya kepada saya, mau nggak kamu saya doakan? Kemudian saya lihat dia dan saya bilang saya mau didoakan. Saya nggak tahu kenapa kalau terhadap perempuan ini saya merasa damai, dan saya menyambut dia. Kemudian dia mendoakan saya. Dalam doanya itu saya mendengar suaranya lembut, dia menyebut nama Bapa, dia menyebut nama Tuhan Yesus, dan saya tidak mengenal mereka itu, tapi dia mendoakan saya dan saya merasa damai sekali. Kemudian setelah dia selesai mendoakan saya itu, saya bilang sama dia, besok datang lagi ya, saya bilang begitu. Dia jawab iya, tapi saya tunggu-tunggu besoknya dia tidak datang. Soalnya temannya itu sudah pulang dari rumah sakit itu. Dan sampai hari ini pun saya masih mengingat orang yang mendoakan saya itu, walaupun wajahnya atau rupanya saya sudah lupa. Dan beberapa hari kemudian akhirnya saya dinyatakan keadaan saya sudah cukup baik dan sudah diperbolehkan untuk pulang. Ketika saat pulang itu saya merasa sangat bahagia, seperti orang yang baru hidup lagi. Terus saya pulang, akhirnya saya sembuh. Kemudian saya sekolah lagi seperti biasa. Terus pergi lagi ke sekolah, ke wihara lagi dengan rajin setiap minggu. Pada waktu itu tidak terjadi apa-apa, seperti biasa-biasa saja. Kemudian sampai suatu kali sahabat saya yang ada di sekolah SMP itu meninggalkan saya. Dia adalah sahabat karib saya. Kemana-mana kami sering berdua, ke wihara pun berdua. Bahkan satu sekolah pun kami duduknya berdua. Dan dia meninggalkan saya untuk main dengan teman yang lainnya.
Jadi saya tidak main lagi sama dia dan saya merasa sangat-sangat kehilangan. Bahkan sempat di satu titik saya merasa dikhianati karena dia meninggalkan saya untuk pergi dengan teman-teman yang lainnya dan tidak bergaul dengan saya lagi. Padahal waktu itu sahabat saya yang benar-benar saya anggap sahabat itu adalah dia. Kemudian akhirnya ya sudah, tidak apa-apa, saya sendiri. Saya adalah, kalau kelihatan dari luar pada masa-masa itu, saya adalah orang yang sangat periang dan suka tersenyum. Padahal dalam hati saya kesepian karena saya tidak punya tempat untuk pada waktu itu saya remaja yang tidak punya tempat untuk mencurahkan isi hati karena orang tua saya jauh di sana, ada di Kalimantan Barat, dan kakak saya sibuk bekerja untuk buka salon. Dan setelah itu ya sudah, saya jalani seperti biasa-biasa saja. Dan kemudian saya lulus dari SMP itu, saya kemudian sekolah di daerah Matraman, sekolah Katolik. Kemudian setelah masuk ke sekolah itu, teman-teman SMP saya yang dulu juga ada yang bersekolah di situ, dan mereka itu beragama Kristen. Dan pada bulan Desember tahun 97, waktu itu ada acara yang dilakukan oleh pelajar-pelajar untuk KKR dan merayakan hari Natal. Jadi mereka itu gabungan dari beberapa sekolah untuk mengadakan KKR itu. Nah, dan diadakan itu persis di sebelah sekolah saya. Kemudian saya diajak sama teman saya, yuk ikut, katanya. Kemudian saya pikir daripada saya di rumah, nggak apa-apa, saya ikut. Terus akhirnya saya datang, tuh kan acaranya malam sekitar jam 7-an. Kemudian saya datang, tapi waktu itu saya dan teman saya itu telat datangnya, terlambat datang. Nah, pas kami sudah masuk ke dalam, itu lagi pujian penyembahan. Dan itu pertama kali saya datang ke situ dan melihat banyak orang para pelajar. Kemudian saya melihat banyak anak-anak pelajar yang menangis. Saya nggak tahu mereka menangis karena apa. Kemudian saya mendengar satu lagu yang sangat merdu di telinga saya. Itu lagunya Ku Cari Wajahmu. Saya bertanya sama teman saya yang Kristen, saya bertanya sama dia, itu lagu apa ya? Itu lagunya enak banget, kata saya begitu. Terus dia bilang, itu lagunya ini, Ku Cari Wajahmu. Terus saya, oh mangut-mangut. Terus akhirnya para panitianya yang melakukan KKR itu, mereka menantang untuk yang peserta yang datang, untuk teman-teman yang datang itu untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena saya tidak tahu siapa itu Tuhan Yesus, saya cuma tahu oh Yesus itu yang disembah oleh orang Kristen. Tuh. Kemudian ada yang banyak dari antara mereka yang mengangkat tangannya untuk didoakan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka itu. Tapi saya melihat mereka yang menangis, saya berkata bahwa saya tidak akan menangis karena saya bukan mereka. Saya berkata demikian. Saya juga berkata pada waktu itu saya berkata dalam hati saya, hai Yesus, jika kamu memang Tuhan, tunjukkan kepada saya biar saya melihat bahwa kamu Tuhan, lalu saya akan percaya. Saya berkata demikian. Saya juga berkata sama Kuan Im, hai Kuan Im, jika kamu memang adalah Tuhan, tunjukkan sama saya biar saya melihat kamu, kata saya gitu. Tapi pada waktu itu tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi apa-apa sama sekali. Akhirnya acaranya selesai dan saya pun pulang. Setelah itu sudah berlalu begitu saja. Beberapa minggu kemudian teman saya juga terus mengajak saya untuk ikut persekutuan doa yang masih dalam sambungan acara yang KKR waktu itu. Saya diajak untuk ikut persekutuan doa waktu itu di Bukit Duri, dekat sekolah saya, tidak terlalu jauh. Kemudian saya ikut, tapi hanya ikut-ikutan aja, pengen ngeliat aja. Tapi dalam hati masih tetap pendirian agama saya yang dahulu, itu agama Buddha. Kemudian saya tetap datang beberapa kali, 2 atau 3 kali saya tetap datang.
Kemudian sampai yang satu kali itu ada kakak pembinanya berkata demikian, dia bilang bahwa di sini itu agama Kristen semua kan ya, nggak ada yang bukan agama Kristen. Maksudnya mungkin untuk didoakan atau apa, nggak ngerti saya. Tapi saya cuma tersenyum aja. Dalam hati saya berkata, oh saya bukan Kristen loh, saya ini agama Buddha. Tapi saya berkata dalam hati saya saja, tidak dikeluarkan. Kemudian sudah saya dikasih warta dari salah satu gereja, di mana teman-teman yang ada di situ beribadah di situ. Saya dikasih warta itu dan beberapa bacaan-bacaan. Kemudian ya sudah. Kemudian saya pulang dan seperti biasa tidak terjadi apa-apa juga dengan hati saya, tidak terjadi apa-apa. Kemudian pada suatu kali saya di rumah, saya sendirian di rumah pada saat itu, saya baca warta gereja itu. Saya hanya sekilas baca-baca saja, dan kemudian saya duduk sendiri sambil senderan di kasur. Tiba-tiba sesuatu yang sangat luar biasa terjadi di luar pikiran saya sebagai seorang manusia. Saya mendengar satu suara sampai saya kaget sendiri. Tiba-tiba saya dengar suara yang sangat lembut sekali suaranya, sampai bikin saya kaget dari mana suaranya gitu, karena saya nggak lihat orangnya. Dan suara itu berkata, anakku, aku mengasihi kamu, katanya. Saya noleh kiri kanan, lihat sana sini gitu, tapi saya nggak melihat satu orang pun. Kemudian gak lama saya dengar lagi suaranya sama, dan dia juga berkata hal yang sama, anakku, aku mengasihi kamu. Sampai saya dengar suara itu sampai 3 kali. Saya juga tetap lihat kiri kanan, tapi saya tidak menemukan apa-apa. Dan anehnya lagi, ini di luar kebiasaan saya. Dulu saya sering sekali berdoa, maksudnya berdoa di rumah, tapi dengan cara Buddha ya, dan berdoanya juga yang diajarkan oleh Buddha itu. Tapi hari itu berbeda setelah saya dengar suara itu ada damai dan sukacita, dan ada satu kekuatan yang mendorong saya untuk berlutut. Tiba-tiba saya berlutut dengan kaki saya, dan saya melipat tangan saya. Biasanya saya berdoanya begini, saya melipat tangan saya dan saya berdoa, doa yang belum pernah saya ucapkan sama sekali seumur hidup saya. Ternyata waktu itu saya berdoa bahwa saya mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati saya, menjadi Tuhan saya, menjadi penyelamat dalam hidup saya. Kemudian setelah itu saya merasa saya benar-benar berubah, dan hati saya pun benar-benar diubahkan. Bukan karena saya, tapi sungguh karena Tuhan Yesus yang mengasihi saya. Saya berubah. Saya yang tadi sering merasa kesepian, sering merasa nggak punya siapa-siapa, dan saat itu juga saya merasa bahwa saya nggak sendirian lagi, bahwa saya punya seseorang yang menjadi pegangan hidup saya. Setelah itu saya berubah, saya tidak lagi ke wihara. Kemudian mulai saat itu terjadi pada bulan Januari tahun 1998, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sungguh itu kejadian sangat luar biasa dalam kehidupan saya, dan seumur hidup saya tidak akan pernah lupa. Dan saya sangat bersyukur untuk hal itu, karena Tuhan Yesus yang besar, yang ajaib memilih saya untuk menjadi anaknya, untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Dulu saya tidak tahu bahwa saya menerima Tuhan Yesus maka saya akan diselamatkan. Saya tidak tahu akan hal itu semua. Dan setelah saya mengundang Dia masuk ke dalam hidup saya, ketika saya banyak membaca firman Tuhan, dan ketika saya berkumpul dengan teman-teman seiman saya baru mengerti akan hal itu. Kemudian saya diajak ke gereja. Kemudian saya mulai beribadah di situ dan mulai tertanam di situ. Saya sangat bersyukur karena Tuhan menempatkan saya di sekolah budaya itu, di mana banyak anak-anak yang mengasihi Bapa di sana, juga orang-orang yang penuh belas kasihan, yang banyak berdoa untuk jiwa-jiwa. Kemudian saya juga rajin ikut persekutuan doa dan komsel. Kami kemudian juga sering melakukan doa bersama, doa keliling di sekolah. Saya sangat bersyukur sekali punya teman-teman yang sungguh luar biasa.
sangat berterima kasih sama Bapak. Kemudian selama di sekolah ini saya melihat banyak sekali pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang dilakukan. Tidak ada satu hal pun yang sia-sia dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kita perbuat sekecil apapun, Tuhan ada. Karena kami ini tidak bisa melakukan apa-apa. Saya pribadi, saya tidak pandai apa-apa. Tapi sungguh karena kasih karunia Tuhan yang buat memampukan saya. Saya sangat bersyukur sekali punya Tuhan seperti Tuhan Yesus, yang mengubah kesedihan saya menjadi sukacita, yang mengubah kesusahan menjadi kegembiraan. Tidak hanya buat saya, tapi buat semua orang yang mengasihi Dia. Kemudian pada masa di sekolah itu, saya belajar banyak hal dari teman-teman saya, dari kakak rohani saya, dan terutama lewat hubungan saya dengan Tuhan lewat saat teduh dan membaca Alkitab, karena lewat situlah aku mengetahui bagaimana pribadi Tuhan itu yang sesungguhnya. Bukan kata orang, tapi pengalaman sendiri bahwa Tuhan itu memang luar biasa. Tuhan tidak pernah memandang rupa, Tuhan tidak pernah memandang siapa juga itu, apapun kemampuannya, apapun kekurangannya, Tuhan tidak memandang itu. Yang Tuhan berikan itu adalah kasih yang sempurna. Saya kemudian pelayanan di gereja, juga pelayanan di persekutuan doa dan komsel. Saya tahu bahwa itu semua karena kasih karunia, bukan karena saya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Karena Dia memampukan saya untuk melakukan semua itu. Kemudian saya lulus, dan saya sangat bahagia sekali. Pada waktu saya lulus, beberapa teman saya yang tidak mengenal Tuhan akhirnya percaya sama Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saya sangat bersyukur sekali. Tuhan saya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang maupun nanti. Adalah Tuhan yang sama, yang sungguh luar biasa. Saya sangat bangga jadi anaknya, bangga sekali, sungguh sangat bangga. Tuhan Yesus yang besar, yang luar biasa, yang sanggup mengubah siapapun juga yang bersedia untuk diubah. Kemudian waktu saya kuliah di satu kampus di daerah Jakarta Pusat di Salemba. Saya kuliah di sana. Kemudian di tempat kuliah itu juga ada ada anak-anak Tuhan juga di situ yang sering mengadakan acara dan kebaktian. Saya juga tetap melayani. Pada waktu itu saya kerja sambil kuliah, jadi saya kerjanya pagi sampai sore. Kemudian habis itu saya langsung ke tempat kuliah saya. Dan pada waktu semester 2 ada satu kejadian yang sungguh membuat saya trauma terjadi dalam hidup saya. Pada waktu itu saya pelayanan di gereja, waktu itu hari Sabtu. Setelah dari kampus, saya berangkat ke gereja dari kampus. Berangkat ke gereja, saya naik angkutan umum sendirian dari kampus saya itu. Kemudian saya berangkat dan saya punya mata waktu itu kurang jelas lihat karena minus mata saya, dan kadang-kadang saya beberapa kali pernah salah naik kendaraan atau turun di tempat yang salah. Dan hari itu juga terjadi hal yang sama. Gereja saya waktu itu ada di kampus Setia Nusantara, jadi nyewa di kampus itu, nyewa tempat buat ibadah. Nah, pada hari itu ada pertemuan pekerja dan saya datang. Waktu nyampe di Pelumpung itu, saya salah turun sebelum waktunya, dan tempat itu nggak bisa naik mobil lagi, mesti turun ke bawah jalan. Kemudian saya terpaksa
karena udah terlanjur turun, tidak mau nggak mau saya harus jalan turun ke bawah lagi, karena itu posisinya saya turun itu di atas jadi harus turun ke bawah daerah Plumpung situ baru bisa naik kendaraan lagi. Dan waktu itu saya gembira, penuh sukacita, saya terus bernyanyi kecil-kecil sambil jalan, walaupun saya nyasar salah turun, tapi saya tetap sukacita. Kemudian saya ketemu satu orang lelaki, tapi seperti gelandangan, masih muda, seperti gelandangan, bajunya compang-camping gitu. Terus saya bertanya sama dia, kalau saya mau ke Setia Nusantara itu saya mesti nyambung naik mobil apa? Dan dia bilang nggak tahu, tapi sambil megang saya untuk ke sana, katanya ayo kita belok ke situ gitu. Tapi saya nggak mau ikut, enggak. Terus saya bilang enggak, saya terus aja jalan. Nah, saya terus nyanyi kecil tanpa mengetahui ada suatu bahaya yang sedang akan mengancam saya. Saya tidak tahu akan hal itu. Saya terus jalan. Pas saya sadar itu udah telat. Ternyata gelandangan yang tadi itu yang saya bertanya itu membekap mulut saya. Sambil bawa satu botol aqua, dia nyeret saya ke padang rumput, dan saya sangat takut. Benar, saya sangat takut. Orangnya tinggi besar sedangkan saya kecil. Dia bekap mulut saya, hendak cium saya. Tapi saya bilang sama dia, nggak boleh kayak gitu, jangan. Tuhan Yesus sayang sama kamu nggak boleh begitu, saya bilang gitu. Terus dia jawab saya tahu, tapi dia tetap nyeret saya. Terus saya berteriak, saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya dengan seluruh kekuatan saya, dengan semua kemampuan saya. Saya berteriak, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Tapi saya lihat sekeliling saya itu sepi sekali, nggak ada orang-orang. Dan saya sangat takut, jujur saya sangat takut sekali. Dan pada waktu itu kemudian dia terus nyeret saya, dia numpain air itu di botol aqua, numpain ke badan saya. Dan kemudian saya terus jerit, Tuhan Yesus tolong saya, tolong, saya bilang gitu. Tiba-tiba dari nggak tahu dari mana datangnya, tiba-tiba banyak masyarakat datang. Mereka keluar rame-rame, laki-laki banyak banget. Terus orang yang bekap saya itu langsung takut, terus dia langsung melarikan diri, kabur. Di situ ada hutannya, dan dia kabur ke situ. Kemudian masyarakat itu ngejar. Terus ada satu bapak-bapak pegang saya saking takutnya nangis sampai ketahan. Kemudian dia bawa saya duduk di satu pos ronda. Saya dikasih es cincau sama dia. Dan dia berkata kepada saya, kalau masyarakat di sini, seandainya itu orang kalau ketangkep, orang itu pasti mati, kata dia begitu. Saya masih takut, tapi saya tidak tega kalau orang itu harus mati. Dan saya berdoa sama Bapak, Tuhan, lepaskanlah orang itu, lepaskanlah dia, saya bilang gitu. Terus akhirnya nggak lama, setengah jam kemudian mereka balik lagi. Waktu di situ saya ditahan sama bapak itu. Katanya seandainya terjadi sesuatu sama yang gelandangan tadi, seandainya tuh orang mati misalnya dihakimi masa, maka nanti saya akan jadi saksi, katanya begitu. Jadi saya nggak diperbolehkan pergi. Kemudian saya duduk di situ dan menunggu. Akhirnya mereka datang semua dan ternyata orang itu berhasil kabur. Dan setelah itu saya minum dan sambil menangis. Saya bilang terima kasih sama mereka. Kemudian saya dikasih tahu naik mobil ini untuk ke tempat gereja saya itu. Kemudian saya ke sana, tetap saya pergi ke gereja sambil menangis, sambil ketakutan. Kemudian saya sampai ke gereja. Ketika teman-teman saya melihat saya, mereka semua kaget. Lihat saya nggak biasanya, lihat saya menangis dengan histeris. Kemudian mereka bertanya sama saya, ada apa? Saya waktu itu sudah nggak bisa cerita, nangis terus kerjaannya, nangis saja sampai saya dikasih air putih. Terus saya minum airnya itu sambil nangis. Terus akhirnya perlahan-lahan dengan kata yang terbata-bata saya bisa menceritakan tentang hal itu. Kemudian teman-teman saya mendoakan saya, menghibur saya.
Dan hari itu tetap kami mengadakan pertemuan. Malamnya kemudian habis itu selesai, saya diantarin pulang oleh kakak pembina saya diantarkan pulang. Setelah saya sampai di rumah, saya tidak berani menceritakannya kepada kakak sepupu saya. Saya tidak menceritakan kepada keluarga saya. Karena saya takut kalau saya menceritakannya, mereka akan melarang saya untuk pergi ke gereja lagi. Saya akan dilarang untuk pelayanan lagi, maka saya tidak berani menceritakannya. Saya menyimpannya sendiri dalam hati saya. Kemudian malamnya saya tidur, saya menangis di bawah selimut saya. Gak ada seorang pun keluarga saya yang tahu. Kemudian setelah itu terjadi trauma dalam hidup saya. Saya tahu bahwa Tuhan Yesus penolong saya, yang melepaskan saya, yang menyelamatkan saya. Tapi saya jadi trauma. 1 minggu setelah kejadian itu, saya selalu merasa diikuti oleh orang di belakang saya. Jadi kalau saya ke kampus itu lagi jalan, saya ngerasa ada yang ikutin, padahal nggak ada siapa-siapa. Jadi baru jalan 2-3 langkah, saya selalu menoleh ke belakang, melihat ke belakang. Apakah ada yang ikutin saya? Saya mendengar kayak ada yang ikutin saya, padahal itu nggak ada. Kemudian berlalu, dan kemudian iblis mulai mengintimidasi pikiran saya. Dia mulai berkata-kata, mulai membuat saya takut. Dan akhirnya saya mulai ada satu perkataan bahwa saya membenci pria dalam hati saya. Seandainya saja nggak ada pria di dunia ini, maka nggak ada perempuan yang akan tersakiti. Saya sampai berpikir seperti itu, dan itu membuat saya bersalah kepada Tuhan. Saya tahu itu salah dan itu nggak boleh, karena Tuhan yang menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Kemudian, tapi saya sulit untuk pulih dari itu. Saya sulit pulih, saya memendamnya sendiri. Bahkan ketika waktu saya beribadah di gereja, itu pujian, lagu puji-pujian yang girang-girang, saya malah menangis. Saya terus menangis. Mau pujian, penyembahan, saya terus menangis. Dan yang teman-teman saya juga nggak tahu kenapa saya begitu, karena saya tidak bercerita kepada mereka yang nggak tahu. Saya terus bergumul, saya tetap saat teduh, saya tetap membaca firman, tetap berdoa kepada Bapa. Tapi saya merasa saya belum menang, karena saya selalu diintimidasi. Saya takut bahwa kalau saya akan menjadi seorang lesbi karena saya benci seorang lelaki. Walaupun saya tidak pernah menyukai perempuan, cuma saya diintimidasi seperti itu. Kemudian akhirnya saya nggak tahan lagi. Akhirnya saya cerita kepada kakak rohani saya, pembina saya waktu itu. Saya cerita, cuma sharing aja. Saya diintimidasi begini-begini, saya ceritakan apa yang terjadi kepada diri saya. Dia cuma mendoakan saya dan memberikan beberapa nasihat buat saya. Tapi setelah saya menceritakannya kepada kakak pembina saya itu, ada satu kelepasan yang saya rasakan dalam hidup saya. Ketika saya melakukan pengakuan, saya kemudian langsung terbebas. Bukan karena kakak itu yang melepaskan saya, tapi ketika saya mengakuinya, saya mengakui ketidakmampuan saya. Tuhan memberi kekuatan kepada saya lebih daripada apa yang saya pikirkan. Dari hari itu, saya merdeka. Saya ngerasa sangat-sangat merdeka. Saya mengampuni orang itu. Saya mengampuni semua orang yang pernah melakukan kesalahan kepada saya, dan terutama orang itu. Dan saya berdoa, Tuhan, semoga suatu hari nanti saya bertemu lagi dengan orang itu, tapi dalam keadaan yang berbeda. Saya berharap saya bisa bertemu dia di gereja suatu hari nanti, dan semoga itu terjadi. Saya bisa bertemu dengan orang itu, dan dia sudah percaya sama Tuhan Yesus. Karena bagi Tuhan Yesus itu tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin saja terjadi bagi Tuhan Yesus. Dia sanggup menolong setiap orang yang berharap kepada dia, yang meminta kepada dia.
Dan satu hal yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman semua, bukan karena kemampuan saya, bukan karena saya memang gak bisa apa-apa. Apa Tuhan Yesus, saya bukan apa-apa. Semuanya karena Tuhan. Tuhan Yesus itu nyata. Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Dan kuasanya, keajaibannya, itu benar-benar ada. Tuhan Yesus itu nyata. Bukan kata orang, bukan kata Alkitab. Tapi Tuhan Yesus itu benar-benar nyata. Jika kita semakin mendekatkan diri kepada Dia, mengenal Dia lebih lagi, kita akan tahu betapa luar biasanya Tuhan itu. Dan saya sudah mengalaminya, bahkan sampai hari ini ketika saya menikah dan memiliki 2 orang anak. Tuhan Yesus ada dalam kehidupan pribadi saya, dalam kehidupan keluarga saya, dalam kehidupan rumah tangga kami. Tuhan Yesus ada. Dan saya berharap siapapun saudara, siapapun teman-teman, apapun yang kalian alami, apapun yang kalian hadapi, walaupun itu hal yang sangat menyakitkan, walaupun itu hal yang sulit, tetapi jika kalian bertemu dengan Tuhan Yesus, bukalah hati kalian. Dia adalah penolong sejati, penolong yang sempurna, penyelamat yang sempurna. Dia sanggup melepaskan apapun yang menjadi kesusahan kita, kesusahan Anda, kesusahan teman-teman semua. Dia sanggup untuk membebaskannya. Ikut Tuhan, bukan tidak ada kesusahan, akan ada kesusahan, tapi Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk melewati kesusahan itu. Karena Tuhan Yesus adalah penyelamat saya yang sempurna. Begitu juga untuk Anda. Dia adalah penyelamat yang sempurna. Terima kasih.